Baik Baik ya ya, semua, kameranya di ini ya, dinyalain supaya Ibu bisa lihat roomnya. Mm. Baik, Ibu coba share eh, hmm, hasil tugas ya sebelum UAS itu. Eh, Mohon maaf Bu, Hah? Eh, Nggak dengar? kemarin eh, web saya error Bu, saya nggak bisa submit. Error apa error? Nggak ada urusan, nggak tanya soal itu, Ibu nggak mau kompromi itu ya, 30 menit nggak mungkin error. Itu Bu, Ya, jadi kan saya eh, submit nggak, di nanti masalah nanti kita masuk ke ini dulu ya, itu sudah lewat. Ibu apa namanya, sudah memberi waktu 30 menit ya untuk submit. Kenapa teman kamu yang lain bisa submit kok kamu nggak bisa? ya kan saya juga nanya teman-teman tuh Bu. Ya Makanya udah. itu mungkin dari handphonenya apa gimana gitu Bu. Ya, kenapa kamu nggak berusaha di tempat yang lain gitu ya? Karena sudah tahu. Eh, itu saya sudah coba di HP kakak saya Bu, soalnya HP saya kemarin hilang. Kalau HP di kakak kamu masih di, ya harusnya pindah kemana nah, kayak gitu ya. Baik baik ya, ini kita ya, coba ini lihat kita dulu coba tugas lihat ya. dulu tugas ya. Konsentrasinya adalah kependapatan nasional ya. Pendapatan nasional ini ya. Coba kalian lihat jawaban kalian. Ya, bagaimana cara membuat neraca pembayaran? Itu kan sudah ada kuncinya ya di PPT. Ya, ini jawabannya. Ya, jadi A, ada transaksi berjalan untuk mencari neraca perdagangan. Ya, setiap negara itu bisa memperoleh eh, pendapatan negaranya itu adalah dari ekspor dan impor. Ya, kalau kita di Indonesia, ekspor itu masih ada migas, ada non migas. Ya, jadi diperhatikan ini ya, perhatikan ini. Bisa lihat kursornya kan? Nah, jadi nanti kalau yang keluar itu disebut dengan debit, sedangkan yang masuk disebut dengan kredit ya. Kalau kita kan biasanya kalau yang kredit itu yang keluar dan debit masuk ya, ya nggak? Hmm? Betul Bu, salah Bu. Kan udah belajar pengantar akuntansi kalian. Yang hasil itu kredit. Kalau pengeluaran, posnya debit. Ya, coba kalian lihat buku tabungan kalian. Buku tabungan. Nah, coba lihat. Kalau kalian nabung, masuk ke pos mana dia? Kredit apa debit? Siapa yang ada buku tabungan di dekatnya? Coba ambil dulu, lihat. Ya inilah kelemahan kita kuliah online, sehingga kita nggak pernah paham. Kan kalian sudah belajar pengantar akuntansi kan, sudah buat balance sheet kan? Udah, balance sheet, neraca. Sudah Bu. Ah, itu neraca
nggak memperhatikan ya, yang mana debit, yang mana kredit ya. Sehingga kalau misalnya kalian dikasih aktivitas transaksi, disuruh buat neraca, barangkali kemungkinan balance itu jauh banget karena tidak tahu rahasianya. Nah, kalau di kelas ketemu sama dosen, kita bisa nanya kan. Kalau virtual susah. Nah, jadi ini ya, di sini transaksi berjalannya itu kita lihat dari pos ekspor. Ekspor itu berarti pendapatan negara kan? Iya. Coba jawab. Nyalakan dia punya mic. Siapa tuh ada ngaji itu? Itu aja di mute ngajinya, dibuang dulu. Ya, kita lagi belajar sekarang. Quran tadi subuh dibaca gitu ya. Nah, jadi transaksi non migasnya itu ini kan dalam miliar rupiah ya. Ekspor non migas 16.250 ya, dalam miliar. Kemudian kita buat pos ekspor yang kedua adalah ekspor migas. Itu kemarin itu udah 10.250. Coba lihat jawaban kalian. Ya. Kalian itu jawaban tuh sama semua, itu satu kelas tuh. Aneh. Ya. Ini karena kita tinggal satu kali lagi pertemuan pekan depan sudah UAS. Ya. Jadi soal UAS itu materi setelah UTS. Jadi dari pertemuan ke-9. Apa yang ke-9 apa materinya? Pasti nggak tahu. Lupa. Apa? Ke-9. Siapa yang mau jawab? Pertemuan ke-9. Kurva AS sama AD bukan, Bu? AS itu apa? AD itu apa? Agregat AS agregat supply, kalau AD agregat demand. Nah, itu breakdown dari mana itu AD? AD dan AS itu. Kan dia ada dua gambar gitu. Kalau dari permintaan, agregat demand, kemudian juga ada dua grafik. Jadi ADAS itu breakdown dari apa? Ayo. Kan kalian menjelaskan nggak pakai grafik. Ada beberapa orang pakai grafik. Kan Ibu bilang jelaskan slide sekian dengan narasi. Jadi harus dijelaskan gitu kan, sudah ada di PPT, sudah ada gambarnya, sudah ada grafiknya. Jadi di atas ada grafik, kemudian di bawahnya ada breakdown-nya ADAS. Yang di atasnya itu grafik apa? Muhammad siapa tuh? Afian siapa ya? Sorry, boleh dulu. Guru.
Coba jawab dulu. Ahmad Refikasa. Mana dia orangnya? Iya Bu, saya Bu. Hmm. Kamu jawabnya hari itu apa? Lupa. Jangan lupa. Jawab yang jelaskan grafik Bu. Hah? Yang jelaskan grafik AD. Iya, kan Ibu bilang lihat slide sekian, coba kalian jelaskan. Kalau di grafik, di slide itu kan hanya ada tanda panah kan? Iya Bu. Nah, jadi apa maksudnya tanda panah itu? Itu ada maksud. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Jadi di atasnya itu grafiknya itu kan ada apa? IS, LM. Kalau IS, LM itu kaitannya vertikalnya, garis vertikalnya itu adalah apa? Bunga. Bunga haram ya. Riba itu. Ya. Ini sekedar kalian tahu bahayanya itu riba. Sehingga hutang negara nggak bisa diselesaikan. Ganti presiden, buka utang baru. Kalau nggak pembangunan nggak jalan. Ya, tapi kalau kita dapat bantuan dana hibah dari apa namanya Islamic IBD ya, IBD itu Islamic Bank Development. Nah, itu betul-betul dia kasih hibah tanpa harus dibayar kembali. Tapi kalau kita pakai Bank Dunia, apalagi IMF, apa IMF? I-nya apa? Internasional? M? Enggak lah, M-nya tuh, F-nya tuh fund. Bantuan dana dari IMF itu. Itu dia bantuan dananya nggak boleh dipakai untuk pembangunan. Hanya menyumbang, membantu cadangan devisa negara. Padahal orang berutang kan untuk bisa dijadikan investasi di sektor real. Ya, sektor real itu apa maksudnya? Sektor real itu didirikan pabrik yang orientasinya menggunakan tenaga kerja, jadi bukan mesin. Sehingga kalau masyarakat Indonesia ini kan udah 280 atau 300 juta. Usia kerja dari berapa tahun sampai berapa tahun itu? Kalian kan kemarin sudah belajar pengangguran kan? Sudah apa belum? Nah, jadi ini nggak bisa ucuk-ucuk datang di kepala kita tanpa kita baca textbook. Nah, kecenderungan kalian menganggap PPT itu bisa dijadikan rujukan, referensi. Tidak. PPT. Apa kepanjangannya? Poin berpower. Jadi di PPT itu ya pointer-pointernya. Untuk kita mengetahui, kita harus baca. Ya, misalnya ini kita sedang belajar, Ibu jelaskan ADAS. Dia breakdown dari ISLM. Kemarin Ibu juga coba kalian cari keseimbangan ISLM. Nah, hanya si Ahmad Refika itu aja yang benar jawabnya. Yang lain salah semua. Kalian itu
biasa dengan marketplace. Kalau marketplace itu, kalau kita mau beli barang, kita lihat yang paling banyak orang minat kan? Benar nggak? Hah? Nah, kalau jawaban ini nggak bisa. Jadi kalau yang pertama submit, terus kalian lihat, terus dilihat lagi, dan oh ini followernya banyak, pasti betul enggak? Yang betul justru nggak ada followernya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak belajar. Padahal kita sebenarnya tanpa hanya tutorial saja, sebenarnya kalau kita mau baca, bisa kita menjawab semuanya. Ya beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kita tidak bisa tahu arti, makna. Ya, jadi berarti kita harus paham bahasa Arab gitu. Tapi kita Muslim, ibu sendiri nggak bisa bahasa Arab. Ya. Hanya bisa madza, ila aina, itu aja yang bisa, yang lain nggak bisa. Ya, apa ini ilmu dunia? Ya. Jadi makanya ibu nggak pernah bilang kalian salah. Ibu mengatakan keliru menjawab. Tapi kalau Al-Quran salah. Ya, kalau yang short kita bacanya sa, ya kan? Ya enggak? Pasti lain maknanya, jadi berubah maknanya. Ya. Baik. Jadi ini kita ibu balik ya, nanti kita singgung materi-materi sebelumnya, termasuk inflasi. Kemudian pekan ini sebenarnya itu apa namanya, pasar, bukan ya, apa yuk, nilai tukar kan? Iya, Nanti Bu. semester depan baru metode Fleming terakhir itu. Padahal sebenarnya pekan depan itu harusnya kita review. Gitu. Hanya susah untuk mereview pun. Ini seperti kalian ada lihat nggak sekarang apa namanya penjelasan tentang neraca pembayaran. Gitu. Jadi ini tadi barusan ada A itu transaksi berjalan. Isinya adalah ekspor dan impor suatu negara. Kalau ekspor berarti masuk uang ke negara yang mengekspor, sedangkan impor uangnya keluar. Right? Ya. Sekarang ibu tanya sama kamu, tolong dijawab. Indonesia banyak air apa enggak? Air yang layak diminum? Banyak. Nah, kalau kalian beli 1 cup minuman itu yang dibilang mineral ya, kita juga nggak tahu mineral benar atau enggak ya. Kalau kalian naik motor, naik mobil, minta aqua cup-nya. Padahal dikasih bukan aqua, bukan merek aqua. Aqua itu kan merek. Dikasih fit, tank, apalah. Kita ambil apa enggak? Ambil, Bu. Padahal kita mintanya aqua. Kenapa kita ngambil? Ini sekarang yang jualan yang nggak benar apa yang beli yang nggak benar? Ya? Nah, kan 1.000 itu harganya. Benar nggak?
bayangin harga air segitu 1.000. Murah apa mahal? Mahal airnya. Jadi yang buat dia 1.000, apanya? Cupnya itu, kemasannya. Itu merek. Bukan, kemasannya. Karena kita tidak punya bibit dari plastik yang untuk membuat cup itu. Kita impor. Padahal harga air murah. Tapi kita beli ya. Di rumah semua ada air sumur, ada air pump, tapi pakai dispenser. Kenapa? Hah? Harusnya kita berpikir kan? Ya? Pernah kalian berpikir itu? Waktu kalian ambil, kalau ibu nggak punya dispenser ya, karena ibu tidak nggak seret minum air yang tidak dimasak dulu. Jadi bunyi ceweknya dulu, baru ibu minum itu air. Ibu orang kampung. Gimana kalian? Ya, di rumah orang tua pakai dispenser kan? Maka muncul yang model baru, yang galonnya di bawah, nggak usah dinaikkan ke atas, tinggal dipencet nanti udah keluar airnya. Oh, dibeli itu, ya kan? Ganti yang udah lama afkir. Begitu apa enggak? Enggak, Bu. Jadi kalau seharusnya kalian seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi, seharusnya semua dihitung secara ekonomi. Ya. Tapi kalau kita tidak baca, ya nggak dapat ilmu itu. Jadi hanya cocok-cocokan. Ya, cocok. Blok, kopi. Kalau ibu kan nggak boleh, harus tulis. Kenapa harus tulis? Minimal kalau kalian tulis, kan sudah baca kan? Baca apa enggak? Iya, Bu. Iya, tapi yang nempel itu sepersekian persen. Tapi masih mending lah. Tapi coba kalau nggak ditulis. Entah apa ya. Ibu jadi subhanallah. Memang terjadi pembodohan ya kita dengan Allah karena dosa kita terus dimunculkanlah virus ya, dan tidak pernah para yang menyampaikan tentang virus itu yang mengatakan agar kita berdoa ya supaya Allah ya tidak mengangkatlah virus itu, tapi kita bisa hidup berdampingan dengan virus, ya kan? Benar enggak? Harusnya kita bisa berdampingan dengan virus itu. Bisa kalian lihat nggak virus itu? Hah? Gak bisa, Bu. Nggak bisa. Kalau demam berdarah, bisa dilihat nggak nyamuknya? Bisa. Makanya orang sama virus nggak percaya karena nggak bisa dilihat dengan mata. Mikroskop pun nggak bisa. Jadi punya alat khusus dia untuk melihatnya. Padahal virus itu kalau udah kena, kasih lapar. Jangan makan itu si penderita. Dia akan mati. Tapi kalau dikasih makan, dikasih susu, dikasih apa, virusnya jadi gemuk. Ya. Nanti kalau disampaikan begini bisa ditangkap sama polisi. Ya kan? Nah, kita balik ya. Kemudian ini ada impor. Nah, kalau impor itu masuk di debat. Karena kan uang flight kan, kita beli barang dari luar, kemudian kita bayar dengan uang kita kan. Tapi tentu dengan kurs, uang
green money. Jadi green money itu kalau dunia itu masih dolar Amerika, US dollar ya. Euro enggak, karena euro itu mahal. 1 euro berapa? 24.000 apa? Ya. Jadi green money itu adalah dolar. Jadi kita ekspor impor dengan China, Tiongkok ya, kalau Indonesia sekarang bilang Tiongkok, itu dengan dolar, bukan dengan yuan, ya, bukan dengan uang Cina. Nah, di sini makanya pakai tanda negatif, ya. Jadi non migas negatif 11.500 miliar, migas negatif 13.500 miliar. Nah, yang ekspor kita jumlahkan, totalkan, yang impor kita total, neraca perdagangan hanya 1.500 miliar. Ya. Kemudian kita lihat jasa, ya. Ekspor, impor, jasa. Ini 19.550 dari total ini. Pembayaran jasa turis, pembayaran jasa asuransi, pembayaran bunga pinjaman luar negeri, pemerintah, pembayaran jasa angkutan, pembayaran jasa lainnya, pembayaran semua itu ini kan jadi negatif. Nah, sisa dari ekspor migas dan non migas itu setelah dipotong impor itu 1.500 miliar. Sedangkan utang 19.550 miliar total dari ini ya. Ini kan dari informasi soal itu. Ini, soal ini. Ya. Jadi harus dibuat begitu. Siapa tahu nanti keluar ujian UAS ya. Ya. Kan materi kalian itu pertemuan 9 sampai nanti pertemuan besok gitu. Ya. Baik. Sekarang kita lihat transaksi neraca berjalan negatif 18.050 miliar dolar. Iya betul ya. Jadi ini 1.500 dikurang plus ya, bukan dikurang ya. 1.500 plus negatif 19.550. Ya, dapatnya 18.50 ya. Negatif 18.50. Nah, kita lihat transaksi modal ya. Modal pemerintah net itu 3.000 ya. Dari mana 3.000 itu? Nah, ini kita lihat pinjaman pemerintah 13.500. Pembelian saham Bank BNI ini 2.500. Berarti negatif. Ini pembayaran hutang pemerintah 13.000. Nah, 13.000 dikurang dengan ini berapa nih? 15.000, 16.000 ya. 16.000 dikurang 13.000 dapatnya 3.000. Ini dia. Ya. Kemudian transaksi modal, transaksi swasta. Di situ informasinya adalah pinjaman swasta 7.000. Investasi asing di Indonesia 7.500. Kemudian penerimaan capital gain dari saham luar negeri 6.500. Ya. Terus totalnya ini ada 20.000 ya. Ya, 20.500. Sehingga dipotong dengan pembayaran pokok utang swasta negatif 10.500, dapatlah modal swasta net bersih itu adalah 10.500. Ya, kalian boleh screenshot ini supaya nanti bisa kalian pelajari. Masing-masing screenshot aja
Atau satu orang nanti di-share. Ya. Nggak kelihatan ya semua ya? Dibuat sebagian-sebagian lah. Ya, bisa lihat kelihatan semua nih. Nah, coba screenshot segitu dulu, nanti lanjut screenshot terakhir. Screenshot terakhir. Dua kali screenshot. Sudah ya? Sudah ya? Nah, Sudah. tadi yang ketiga ini adalah jumlah 1 plus 2. Jadi 3.000 ditambah dengan 10.500. Jadi 13.500. Kemudian di soal ada selisih perhitungan masuk di negatif 200. Sehingga neraca keseluruhan negatif 4.750. Tekor nggak nih negara ini? Tekor. Kenapa tekor? Karena negatif kan? Iya, Bu. Defisit. Ya, jadi kalau negara seperti ini, tentu dia akan buka pinjaman lagi dari luar negeri, ya kan? Jadi gitu. Ya. Baik ya, di situ kan pertanyaannya jelaskan. Ya tahu? Bagaimana? Kan pertanyaannya, kalau kita lihat, susun neraca pembayaran negara tersebut. Jelaskan kondisi perekonomian berdasarkan kondisi neraca pembayaran di atas. Ya udah pasti ini pertumbuhan negara ini adalah stagnan ya. Jadi gitu. Ada yang bertanya sampai di sini? Belum. Ya, memang kalau nggak baca nggak bisa, kita nggak tahu kita mau nanya apa. Ya mudah-mudahan nanti semester akan datang blended ya, kembali ke perkuliahan normal. Ya, perkuliahan normal itu blended, jadi 50% online, 50% onsite. Jadi kalau kita terjadi kendala di online, kita masih bisa membahasnya pada saat onsite. Gitu. Ya. Karena lemah sekali kalau itu. Memang kalau kita lihat kalian punya nilai, luar biasa itu nanti dah. Tapi kalau ditanya nggak tahu apa-apa. Harusnya kita introspeksi diri, benar nggak aku dalam posisi A nilainya kayak gitu. Justru kalian euforia ya, dapat nilai A. Gitu. Jadi kalau kalian nggak usah kalian karena belum pernah tatap muka dengan ibu, kalau kakak-kakak kalian ini kalau yang lagi skripsi ini mereka sudah pernah kuliah, masih kuliah on-site. Jadi dia tahu ibu gitu. Ya, tahu ibu karena ibu itu bertanggung jawab kepada UNAS sebagai institusi, bertanggung jawab kepada kalian orang tua kalian stakeholder ya, pemakai jasa dari UNAS. Tapi yang paling penting adalah tanggung jawab ibu ke Allah. Berat itu. Kalau nggak bisa terus kasih nilai A itu, ada nggak urusan dengan Allah? Kalau menurut kalian nggak ada urusan dengan Allah? Semua aktivitas kita ini tubuh kita ini bukan milik kita ini. Pernah kalian bersyukur nikmat Allah? Bisa menghirup udara. Waktu krisis oksigen di rumah sakit, waktu
kasus yang sampai berjuta-juta itu di Indonesia. Ada duit, nggak ada oksigen. Pernah kita bersyukur kalau pagi-pagi, ya Allah, alhamdulillah, hamba masih bisa menghirup udara. Ada nggak? Enggak. Pernah kalian mengucapkan alhamdulillah ya Allah, masih Engkau berikan aku bisa melihat cahaya. Siapa yang kasih bisa lihat cahaya itu? Siapa yang kasih mata? Bapak kita, ibu kita? Bukan. Ya, jadi ibu bukan tanggung jawab pada institusi saja, tapi ibu ada tanggung jawab ke Allah Rabbul Alamin. Makanya semua ketentuan yang sudah dibuat harus diikuti. Nggak mesti jawab semua itu soal baru di-submit. Baru jawab satu, submit. Nanti jawab lagi yang kedua, submit. Ya, misalnya ada 3 soal, nanti terakhir buat full book, submit lagi. Kan nggak ada masalah itu kan? Ada masalah? Masalahnya kalian nunggu jawaban orang. Iya nggak kayak gitu? Coba jujur. Coba jujur. Ini baru 23 orang ya. Padahal kalian, tolong Farul Razi, kamu screenshot ya partisipannya. Partisipannya kalau 23 barangkali berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Kemudian ada yang gambar. Screenshot gambar. Baik, Bu. Sekarang kamu kerjakan gitu ya. Jangan nanti-nanti ya. Langsung kirim di pertemuan kita FD yang kemarin. Ya, Farul Razi. Baik, Bu. Si Dewi Puspa itu kemana dia? Nggak ikut ujian. Menghilang dia. Kurang tahu, Bu. Kemarin sih katanya sakit-sakit gitu. Sakit-sakit. Ya, kita doakanlah. Biasanya kan makanya ibu berhubungan dengan kamu lewat forum diskusi. Terus ada yang jawab, Bu, sudah saya sampaikan. Siapa tuh cewek tuh? Diana ya? Ibu nggak hafal nama. Baik, ada yang bertanya ini? Atau yang lain yang dari pertemuan 9? Nah, ini dua kemungkinan gitu. Kalau di onsite kan enak. Ya, Ibu bisa nge-kick kalian gitu ya kan. Ayo ada yang bertanya. Yuk, semua satu kelas. Terus Ibu bilang, ini karena sudah paham apa yang disampaikan. Kalau statistik, kalau mikro ini kan statistik itu kan bisa papan tulis itu penuh. Sebelum dihapus, Ibu kasih kesempatan bertanya. Diam satu kelas. 2 kemungkinan. Sudah tahu atau nggak tahu apa yang mau ditanya. Karena nggak paham. Kalau onsite, bisa suruh ke depan kalian. Ibu nggak pernah sebutkan, oh si Fulan, maju ke depan. Enggak. Tapi Ibu bilang, siapa yang mau maju ke depan? Biasanya yang maju ke depan, dia terus. Gitu. Yang lain nggak mau. Padahal, ke papan tulis itu minimal. Nanti kalian bisa ingat, ya kan? Ya nggak mungkin lah Ibu timpuk. Ibu pegang penggaris besar gitu ya kan? Ibu pukul, kan enggak. Malah di direct.
Oh ini jawabnya gitu. Tapi pada nggak berani, yang muncul yang itu aja. Sehingga dia sendiri nilainya bagus. Ya, itu kelebihan onsite. Tapi kalau online gimana? Kalian lebih senang ya kuliah online ya? Enggak kan? Ya Bu, lebih Kalau bisa gitu kan kita bisa bertemu di kelas gitu. Ya. Itu seperti tadi pengantar akuntansi. Sudah buat neraca lajur, sudah buat neraca disesuaikan. Tapi kalau dikasih transaksi yang belum menjadi neraca, bingung kan masukkan debit kreditnya sehingga balance-nya nggak balance kan? Padahal seharusnya kalau kalian sudah belajar itu, kalian kalau ada warung di dekat rumah, kalian bisa latihan. Ayo Pak, sini saya buatkan pembukuan gitu. Ada terpikir? Enggak kan? Kalian jurusan manajemen. Nah, kalau anak manajemen itu harus menguasai pelajaran-pelajaran yang nanti kaitannya ke dunia kerja. Karena kalian kuliah untuk mencari kerja, kan? Ya. Apa mau berwirausaha? PNS dibuka. Mau diterima 250 orang. Yang mendaftar, yang melamar berapa? Bukan ribuan lagi. Yang banyak duit fotokopi. Ya, Bang? Jadi gitu. Jadi jangan pernah ada pikiran bahwa yang kalian pelajari ini nggak ada hubungan nanti dengan dunia kerja. Kalau kalian pun berwirausaha, ini penting. Ya. Karena kalau kita bisa buat laporan keuangan, kita bukukan setiap transaksi, kita tahu kemana perginya kalau uangnya nggak ada. Gitu. Kan ada orang buka warung di depan rumahnya. Kebetulan dia punya anak kecil 4 orang. Modal usahanya 1 juta. Barangnya habis, tapi uangnya nggak ada 1 juta. Kira-kira kenapa itu? Anaknya 4 orang. Anaknya ngambil es krim, nggak dicatat. Ambil permen. Nggak enak permen ini, buang. Ambil lagi permen yang lain. Ada harganya apa enggak tuh? Ada harganya. Tapi uangnya kan nggak ada. Ibu bukan mengatakan Cina itu hebat ya. Kalau orang Cina, 12 orang di rumahnya, 12 orang mencari. Karena 12 orang itu akan makan. Kalau orang Indonesia, 1 yang mencari, 12 orang yang makan kan? Ya nggak kira-kira? Kalau Cina itu, kalau dia sudah kenal angka, disuruh duduk di kasir sama bapaknya. Karena kan biasanya Cina lebih banyak jadi pedagang ya. Duduk. Nanti dia tanya, Pak, ini berapa kembalinya? Segini. Ini Pak duitnya. Ya. Orang kita ada begitu. Saya masih kecil. Begitu enggak, Nis? Ini siapa yang ada orang tuanya yang berwirausaha, berdagang lah kalau kita bilang wirausaha itu kan tidak sama dengan pedagang ya. Siapa?
Ada yang orang tuanya punya kios di pasar barangkali. Ada? Atau di depan rumah, atau buka Ada, Bu. warung makan gitu. Ada nggak? Ya, Bu. Saya. Saya Orang tua saya. siapa tuh? Rizky, Bu. Rifki. Nah, Ya, Bu. itu jual apa? Makanan? Tanaman, Bu. Tanaman. Tanaman? Iya, Bu. Tanaman. Kalau tanaman eh, itu disemai sendiri atau beli dari orang lagi gitu ya baru dijual? Kita ngebibit, Bu. Jadi Bibit. bibit Oh, juga. seperti yang di pinggir-pinggir jalan itu ya. Kalau di daerah Ibu Iya, di Bu. pinggir jalan Iya, Bu. tuh gitu ya. Ya, Bu. Nanti kalau pertamanan mau butuh ini nanti dipakai kol dibawa ke sana kayak gitu ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau ada orang kenalan misalnya, ih saya suka ini, suka ini karena kenal dikasih aja kayak gitu. Nggak usah bayar. Ya enggak juga sih, Bu. Kalau misalkan kenal gitu, malah kan si mereka yang nggak enak, Bu, kalau misalkan minta gitu. Kita pun juga ya nggak ngasih dengan cuma-cuma, Bu, gitu. Tapi kadang-kadang harganya jadi miring ya kan? Ya, kalau emang kenal deket ya, Bu. Iya, itulah makanya Ibu bilang seharusnya bisnis is bisnis gitu. Kalau besok kita mau kasih hadiah itu lain. Ya, Tapi saat dia membeli jangan ada nggak enak gitu dengan rasa. Ya. ya, Bu. Jadi bukan kita pelit. Ada saatnya memang kita memberi hadiah kepada orang ya kan. Tapi bukan saat terjadi transaksi gitu. Itu harusnya begitu. Siap, Bu. Di daerah mana itu kamu? Saya di Rifki? Cilandak, Bu. Di Cilandak. Cilandak. Iya. Cilandak dekat mana tuh? Dekat KKO itu, Marinir, Eh, ini. Iya, saya di dekat Andara, Bu. Andara. Berarti sudah mau ke Pondok Labu ya? Iya, Bu. Parang Bu. Oh ya udah, Ya, Bu. ya alhamdulillah. Terus kamu kira-kira mau neruskan usaha itu? Kalau saya sih selalu nerusin, Bu, karena kan itu udah dari orang tua saya dari tahun berapa ya? 80-an, Bu. Jadi saya juga harus nerusin sih, nggak boleh nggak. Terlibat kan? Iya, Nah, Bu. karena kamu udah nanti insya Allah bisa selesai kuliah, kamu barangkali bisa buat yang lebih daripada yang dilakukan oleh orang tua kamu dengan basic pendidikan gitu. Iya, Bu. Ya, yang lain begitu juga. Jadi kalau usaha orang tuanya itu masih kecil, dengan kita dapat pendidikan, udah belajar akuntansi, belajar manajemen sumber daya manusia, ya toh? Belajar marketing. Nanti ini belum kan? Kalau udah selesai nanti itu banyak sekali urusan-urusan dengan manajemen. Kalian bisa memperbesar usaha. Karena kalau kita bekerja dengan orang, kita diatur oleh orang kan? Ditunjuk orang kan? Kalau kita kerja sendiri, kalau kita tidak rajin, berarti income kita juga kecil ya kan? Tapi kalau kita rajin, ya punya cita-cita, misalnya bukan cuma beli mobil gitu ya, kalau yang muslim bisa haji ya, karena haji sekarang 30 tahun loh. Sekarang berapa umur kalian? 18? 20 tahun. 20. Nanti kalau lulus umur 23 kita bilang. Ya. Kan belum tentu dapat kerja. Nanti umur 25 lah dapat kerja. Begitu kerja sudah mikir ini harus pikir haji karena kalau 25 tahun daftar, 55 tahun baru berangkat. 55 tahun itu kalau haji itu kan bukan duit saja. Tapi dia perlu fisik. Karena kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu perlu tenaga ekstra. Gitu. Ya.
Jadi orientasinya dunia untuk akhirat gitu. Yang muslim ini ya. Jadi watawasau bihaq itu perlu. Watawasau bihaq, watawasau bisabri itu perlu dalam hidup kita. Yang muslim ya. Yang kalau yang bukan muslim, ibu nggak tahu, nggak ngerti ya kan, karena Islam aja ibu nggak tahu semua, ya. Jadi ini bukan diskriminasi, tidak ya, kita nggak paham ya nggak bisa lah kita sampaikan, ya. Yang bukan Islam, jadi jangan tersinggung. Kok ibu? Ya sama aja bagi ibu kalau kedudukan dia sebagai mahasiswa ya sama aja. Itu kamu amalat, ya kan? Hubungan antar manusia. Ya. Baik. Nah, sekarang kita coba. Ini udah ya. Neraca. Nah, jadi coba kalian lihat di PPT neraca pembayaran ada soal. Coba kalian buat. Itu. Coba buat. Bisa nggak? Ya. Baik, sekarang Ibu lihat PPT ya. PPT-nya Pak Elwisam. Ini ya, kita lihat revisi model framing ya. Ya, model framing ini aja dulu. Ya, share ya. Itu Satria pakai baju seperti Departemen Perhubungan. Baju sekolah kamu dulu ya, SMK ya? Satria. Hah? Ini kalian 36 orang, yang hadir hanya 23 orang. Oke. Nah, ini di sini ada nilai tukar ya. Nilai tukar uang satu negara terhadap nilai tukar negara lainnya. Misalnya uang rupiah terhadap dolar. Kalau kenaikan rupiah terhadap dolar, rupiahnya yang naik, dolarnya turun, itu disebut apresiasi rupiah terhadap dolar Amerika. Ya, tapi kan ini nilai tukar turun terus, melemah terus uang Indonesia. Ya, nah kalau melemah itu disebut depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika. Ya, nah di sini ada rumusnya nilai tukar. Ini R itu adalah rasio ya. Rasio itu perbandingan ya. Nah, sedangkan E ini adalah nilai tukar nominal. Kemudian PF adalah foreign price ya. Kemudian P0 itu domestic price. Ya, jadi kalau kita bilang Amerika berarti E itu adalah nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah. Ya. Nah,
Sekarang kita lihat keseimbangan eksternal ya. Ini banyak rumus-rumus ya. Tapi kita lihat ending daripada rumus ini, net ekspor. Sudah belajar kemarin itu sebelum UTS kita sudah belajar ya, ekspor. Ekspor itu kan dia sejajar dengan garis horizontal ya. Jadi horizontal. Nanti lihat kembali ya di textbook ya. Kemudian ini dia hubungan antara NX dengan YF ya dan R. Jadi NX dengan Y, YF dengan R. Ya. YF itu ini dibilang apabila pendapatan dari valuta asing meningkat, ya, kemudian ceteris paribus tetap, maka ekspor meningkat, sehingga keseimbangan neraca perdagangan akan membaik, ya. Kaitannya adalah dengan agregat demand. Nah, ini panah-panah ini, ya. Jadi kalau NX naik, AD akan naik. Jadi ini ada penjelasan sebenarnya. Tapi secara sederhana, kita bisa cukup dengan panah-panah. Tapi kalau bukan orang belajar ekonomi kan nggak paham. Ini yang perlu dijelaskan. Ya. Nah, kemudian kalau NX turun, AD juga, agregat demand juga akan mengalami penurunan. Nah, kemudian depresiasi nilai tukar real ya. Ceteris paribus itu apa sih kira-kira? Kan udah belajar mikro kan? Sekarang lagi belajar mikro kan? Enggak? Hah? Lagi belajar mikroekonomi apa sih? Belum ya? Kok enggak jawab? Ekonomi mikro kita ada belajar nggak kalian di semester ini? Belum. Semester depan ya. Nah, nanti ini kalian tahu ini nanti ceteris paribus ini berarti tetap. Ya. Kan nanti kalian belajar, tapi di matematik kalian sudah belajar. Sudah belajar demand kan di matematik? Fungsi demand? Udah kan? Fungsi supply. Nah, yang paling utama mempengaruhi demand apa? Variabel apa? Yang paling utama yang mempengaruhi demand apa? Sementara faktor lain di luar demand itu ceteris paribus tetap. Itu sudah belajar di matematika. Ibu nggak tahu stressingnya yang diajarkan oleh dosen ada nggak dikaitkan dengan ilmu ekonomi mikro? Ibu nggak tahu. Ya, kebetulan Ibu semester ini nggak ditugaskan ngajar matematika ekonomi itu. Ya. Jadi kalian harus tahu bahwa ilmu ekonomi itu bisa disampaikan, dijelaskan ya. Yang pertama dengan deskripsi, dengan cerita. Ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari ya, bagaimana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas atau scarcity, hanya harus diolah, ya, diolah, dikonsumsi, didistribusikan pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Jadi sebenarnya sustainable itu dalam ilmu ekonomi itu harus dipelihara.
Tapi kenyataannya, kan banyak kalau anak-anak sekarang nggak tahu itu minyak tanah. Ya kan? Padahal dulu minyak tanah itu jadi alat pembakar utama di rumah tangga. Dengan kompor kan, kompor minyak tanah. Kalau kalian masih tahu ya? Masih ada yang tahu, kalau orang Medan bilang minyak lampu. Nah, sekarang masalah apa? Batu bara. Menjerit negara dunia. Kenapa Indonesia tidak bisa ekspor? Nggak boleh ekspor. Itu Cina itu paling banyak batu bara di dunia. Amerika paling banyak batu bara di dunia, tapi mereka tidak eksploitasi. Kita nanti sudah nggak ada lagi, baru kita kan keluar dari OKI kan? Apa OKI? Organisasi Konferensi Islam. Oh, bukan OKI, OPEC. Organisasi minyak dunia kan? Keluar kita. Padahal dulu kita masuk di negara OPEC. Ya, jadi kita itu sekarang impor minyak mentah. Jadi kita ekspor minyak mentah kita yang berkualitas bagus, kita impor yang kualitasnya lebih kurang. Nanti kalian belajar ekonomi internasional, nanti kalian belajar gitu. Ada yang disebut dengan keunggulan komparatif. Jadi sebenarnya kalau kalian mau baca, bisa connect sama dosen gitu. Kan kita nggak mungkin koneksi kalau yang kalian mahasiswa tidak membaca, dosen menerangkan, nggak terpikir kan? Misalnya kan kalian, apa tuh sirkuit balap motor di Lombok itu? Malika ya? Apa namanya? Mandalika, Bu. Mandalika. Nah, kalau kalian tidak pernah lihat sirkuit itu, dikasih tahu, nggak terbayang kan? Tapi karena kalian pernah lihat sirkuit itu digunakan, kalian tahu kan? Walaupun belum pergi. Begitu juga ilmu. Ya, ilmu itu harus dipelajari. Harus dibaca. Tapi baca jangan blog. Kalian suka kutip dari blog. Ada blog yang dia mengutip dari pendapat-pendapat ahli, dia tulis di situ. Menurut si Fulan, ya, makroekonomi adalah bla 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 bla. Gitu. Tapi kalau nggak ada penulisnya, nggak ada, sumber kutipan tidak ada, nggak bisa dijadikan referensi. Nanti masalah pada saat kalian, kalau sampai kalian nanti selesai S1, nanti masalah itu untuk kutipan referensi. Ya, di bab 2 itu, di Dewan Pustaka. Baik ya, ini kita terus bagaimana pendapatan domestik gitu ya. Ya, siterus paribus akan mendorong meningkatkan ekspor. Ya, Y naik, NX turun, AD turun. Tadi ingat ya, NX itu apa ya? Ya. Nah, jadi ini katanya berpindahan ya, movement drop terhadap kurva IS. IS itu apa sih? Pertanyaannya? Investasi, I-nya, S-nya
saving. Ya. Sedangkan LM liquidity money. Dia kaitannya dengan bunga. Kalau AD, AS berkaitan dengan harga. Ya. Nih, kita lihat IS ini. LM. Ya. Kalau IS bergeser ke kanan, ya, ini, enggak, dia ini bergeser ke kiri ya. Ini salah ini gambarnya. Ini E2, ini E1, ini Y0. Harusnya ini Y2. Harusnya ini E0. Ini E0, Y0. Ya. Jadi kita lihat IS bintang ini pada saat E0. Nah, kalau IS bergeser ke kanan, Y bertambah ya. Dari Y0 ke Y1. Gitu cara menjelaskannya. Begitu juga kalau IS-nya bergeser ke kiri, moving ya, moving itu bergeser ke kiri, maka Y akan mengalami penurunan. Y itu adalah pendapatan output ya. Baik, sekarang kita lihat kita ke ini keseimbangan ya. Keseimbangan, balance. Jadi ini BOP. Apa itu BOP? Pembayaran apa? Balance Of point. Hah? Cari nanti. Ya. BOP itu. Ya. Balance of Point. payment. Udah poin di sini. Ini kan pembayaran. Payment. Balance of payment. Ini kan balance ini antara LM dengan IS. Ya. Makanya di sini dilihat Y-nya Y pada saat keseimbangan. Ya, ini interest rate-nya juga interest dalam keseimbangan. Ya. Kalau misalnya interest rate-nya tuh naik, maka pendapatan nasional itu akan mengalami penurunan. Gitu. Ya. Baik. Jadi ini posisi IS sama dengan EA. Ya kan kalian sudah belajar juga di matematik. Keseimbangan supply dan demand. Apa? Keseimbangan pasar. Ingat? Hah? Bagaimana bentuk kurvanya? Ya, seperti ini. Ini kurva demand, ini kurva supply. Begitu juga untuk keseimbangan tenaga kerja antara labor pekerja dengan nilai dari para pekerja, yaitu gaji ya, upah W per pay ya, itu juga pakai ini. Bagaimana kalau untuk pengangguran? Kalau kita bilang ini adalah supply daripada tenaga kerja. Kalau ini misalkan ya, karena susah kan, ini mau diganti-ganti susah kalau di ini. Nah, ini adalah demand terhadap tenaga kerja. Demand tenaga kerja itu dari sudut mana itu?
Kan ini aktif ekonomi, supply dan demand. Supply itu dari mana? Tenaga kerja kan? Kalau demand, penyedia pekerjaan. Ya. Nah, kalau dalam keseimbangan pasar, itu yang disebut dengan UMP. Apa itu UMP? Upah minimum provinsi. Kita nggak UMR. Kalau Indonesia nggak bisa UMR. Kenapa nggak bisa UMR kalau di Indonesia? Karena wilayahnya terlalu luas dan biaya hidup antara satu wilayah regional itu beda. Mana lebih murah? Biaya hidup Papua di Papua dengan di Jakarta. Siapa bisa jawab? Jakarta, Bu. Udah kamu gak lulus. Enggak, Bu, karena biaya pengiriman Jakarta apa bahan baku atau apa ke Papua itu mahal, Bu. Makanya biaya hidupnya mana yang lebih mahal? Papua dong. Papua. Saya bilangnya Jakarta lebih murah maksudnya. Tadi Ibu tanya mana yang lebih besar biaya hidup. Kamu bilang Papua, Jakarta. Kalau kamu jawab begitu ujian kamu sidang, udah tewas kamu. Ya, jadi jangan asbun. Living cost di Papua itu lebih tinggi. Sehingga PNS pun gajinya itu 1,5 kali lipat dari PNS yang ada. Coba kalau kita lihat. Bogor sama DKI. Nggak ada batas kan sebenarnya kan? Ada batasnya? Nggak ada kan? Kita bisa seliwiran masuk dari Jakarta mau ke Bogor, Bogor mau ke Jakarta dengan kereta komuter, ya. Karena penyedia tenaga kerja untuk DKI itu adalah dari marginal, dari pinggir. Karena kalau orang sewa rumah dibandingkan dengan dia pulang pergi itu lebih murah ongkos pulang pergi. Makanya disebut komuter, perpindahan orang dari rumahnya ke tempat kerjanya itu jauh lebih murah dibandingkan dia punya rumah sewa rumah di Jakarta. Makanya kalian lihat kan, kereta itu bagaimana? Penuh nggak? Siapa yang ada anak-anak tinggal di Bogor nih? Saya, Bu. Nah, kamu kalau mau ke kampus naik kereta kan? Iya, Bu, naik kereta. Nah, kenapa kamu nggak kos? Lebih mahal, lebih enak di rumah, Bu. Karena masih ada orang tua juga, Bu. Jadi begitu. Jadi hanya kalau pemula biasanya kalau anak baru belajar pisah dari orang tua, kalau wira-wiri habis waktu ya, karena ini kita kebetulan online, jadi di awal-awal biasanya kos dulu. Ada 4 orang, 5 orang kos di sekitar UNAS. Kalau yang punya duit, yang di depan UNAS itu. Ya, dulu waktu berapa tahun yang lalu itu 1,5 juta. Sekarang nggak tahu berapa, pakai AC ya kan? Gitu. Lebih mahal. Padahal kalau kita PP pulang pergi hanya berapa gitu. Kalau kita hitung misalnya kalian masuk 1 pekan itu 5 hari, itu jauh lebih murah. Tapi masalahnya kalau baru adaptasi itu susah. Nggak kekejar kadang-kadang. Ya, kadang-kadang berdiri gelantung. Ibu aja pulang dari, ibu kan di Bogor ini kan tinggalnya. Kalau ibu pulang jam 4:30 itu, udah dari Pasar Minggu
stasiun Pasar Minggu sampai Bojonggede, itu berdiri ibu. Karena nggak mungkin ibu minta sama orang ya, tempat duduk. Kecuali yang dia merasa kasihan ya. Ayo ibu silakan duduk gitu. Tapi anak-anak sekalian nggak cuek bebek main handphone aja terus. Gitu nggak? Jangan kalau kalian lihat orang yang sudah berumur, dan ingat ibu kalian. Kalau ibu kalian diperlakukan sama orang, dia berdiri, sementara yang muda duduk enak-enak sambil main handphone gitu ya. Jadi anak-anak sekarang akhlak itu sudah tidak karimah. Baik ya, jadi ini tadi ibu ini kan ke pengangguran. Nah, kalau UMR itu orang yang tidak punya keahlian, dia mau bekerja dengan upah UMR. Tapi kalau yang punya keahlian, dia nggak mau. Jadi makanya dia nganggur dulu. Kan ada ibu tanya kemarin, apa yang dimaksud dengan pengangguran friksional? Ada kan? Ingat. Nah, friksional itu orang yang tidak bersedia bekerja dengan harga keseimbangan pasar, harga tenaga kerja pada keseimbangan pasar. Kalau kita bilang UMR regional, tapi kalau di Indonesia UMP. Jadi yang di bawahnya kabupaten kota merujuk kepada provinsinya. Misalnya Bogor merujuk bukan ke Jakarta dia, tapi merujuk kepada Jawa Barat. Makanya senjang sekali. Kalau DKI itu 4,8, kalau Bogor 2,9 apa? Belum sampai 3 juta UMP-nya. Ya. Jadi kalau orang yang punya expert, kita bilang yang punya pengetahuan, dia akan menganggur dulu, friksional, menunggu. Nanti setelah ada lowongan, dia bergaining, ada interview, nanya apa fasilitas-fasilitas yang diminta, sehingga itu nanti labor itu akan bergeser ke kiri. Karena kalau harga mahal, demand akan turun nih kan. Kalau harga tenaga kerja itu mahal, permintaan akan tenaga kerja akan mengalami penurunan. Ya. Baik. Nah, Ibu ada tanya kaitannya tenaga kerja dengan kurva Phillips. Ya. Itu perlu ya. Perlu itu. Ya, kita lihat di sini nanti kalian lihat lagi lah kembali ya. Ini ada 4 diagram. Ada diagram 1, defisit unemployment, katanya kekurangan tenaga kerja. Kemudian E2 ini defisit over. Makin defisit dia tenaga kerja. Kemudian ini surplus. Itu over. Nah, kalau over ini pasti terjadi harga yang murah kan? Coba kalian lihat misalnya mini market itu kayaknya nggak UMP mereka. Daripada nganggur, biarlah kerja di bawah UMP. Ya. Contohnya ibu misalnya. Ibu itu tidak UMP di UNAS itu. Jauh di bawah UMP. Tapi kami nggak pernah demo. Ya. Jauh banget. Ibu itu satu SKS itu Rp27.000. Jadi kalau 3 SKS tidak sampai 90.000.
murah sekali. Ya, tapi ya harap keberkahan dari Allah ya. Karena berkah itu nggak bisa dihitung gitu. Baik. Sekarang kalau kita lihat hitungannya di kalian nanti tinggal baca. Ini Ibu mau kasih lihat. Oh, nggak ada ya? Kenapa? Udah planningnya nggak lengkap ya? Udah ada dulu ya sebentar ya. Baru kita closing. Baik ya. Ini kita lihat kembali. Ini Ibu yang PPT yang lama ya. Ibu stop dulu ini. Ibu akan share PPT yang baru. Ya. Yang lama punya ya, yang lama punya. Nih. Nih ya. Tadi kan kalau yang kalian kan hanya sampai sini aja. Terminologi untuk perubahan di dalam nilai tukar. Ya. Nah, ini ada contoh soal. Coba kalian screenshot, ayo. Ini soal 1. Latihan aja. Siapa tahu keluar nanti ujian. Ini 1, udah. Ini 2. Ini 3. Sudah?
Nah, jadi kalau kita lihat ini yang pertama ini, apa dulu yang harus diselesaikan? Itu harus tahu. Ya, ini untuk contoh soal dengan internal balance ya. Aktivitas ekonomi dengan internal balance. Jadi di sini ada pendapat konsumsi nasional, fungsinya, kemudian investasinya ada ada I ya, ada interest ya. Jadi nanti harus diselesaikan dulu. Nggak bisa langsung ucuk-ucuk dijumlahkan Y sama dengan J plus I plus G. Terus kalian masukkan ini nanti kalau I belum didapat, susah. Ya. Ya, ini apa namanya? Banyak yang tidak itu ya, tidak buka kamera ya. Itu sudah ada yang keluar. Ya, ibu juga mau sholat, bukan sholat. Segini ibu padai. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada kita closing. Baru Razi sudah dikirim? Saya mau SS yang bareng-bareng dulu, Bu. Apa? Yang partisipan udah. Saya mau kirim sekarang. Oh iya. Ya segera ya, karena ibu mau closing ini ya. Nah, waktunya. Ini juga yang kedua juga masih contoh, yang ketiga tadi ya. Contoh soal eksternal dan internal balance. Dan ini yang terakhir adalah kondisi perekonomian satu negara ya. Jadi ini coba kalian coba siapa tahu nanti keluar bisa lebih susah atau lebih mudah ya UAS ya. Karena ibu harus sudah bikin soal untuk UAS. Jadi sekarang ibu tanya sama kalian. 2 jam aja ya kita ujian, jawab sekalian submit. Nggak usah pakai setengah jam tambahan waktu untuk submit. Gimana? Kalau diam berarti setuju. 2 jam saja. Include di dalamnya dengan submit. Ya. Baik ya. Jangan komplain nanti ya. Karena kalian setuju. 2 jam ujian tanpa harus tambah setengah jam untuk submit. Tambah aja, Bu. Tadi diam semua. Huh? Nambah untuk submit. Setengah jam. 10 menit. 15 menit. Ya, jadi apa namanya, bermain lagi, prepare waktu itu. Kalau bisa 1, baru jawab 1, kirim aja dulu. Jawab kedua, bisa kirim dulu yang kedua. Kalau ada 3 soal, kalau soal apa namanya teori itu, ibu anggap itu kalau 30%, ibu anggap semua itu 30 kecuali yang betul-betul ngaco gitu. Itu baru nilainya ibu kurangi. Tapi kalau untuk itu ibu anggap itu 30 lah hadiah. Nah, masalahnya kan di hitungan ini 70%. Padahal kalau kalian kerjakan 70% dulu dan benar, itu kan sudah dapat nilai 70. Baru nanti jawab yang
soal teori. Nah, jadi soal teori itu Ibu anggap aja kalian itu, kecuali yang sudah kacau balau ya, nggak benar sama sekali, ya itu nggak dapatlah nilai 30. Nah, jadi kalau misalnya yang nomor 2 itu hitungan kebetulan bisa dapat nilai, kadang-kadang nggak buat sama sekali ya. Nyontek pun nyonteknya salah ya. Dapatlah misalnya nilai 40. Kan sudah dapat 70. Ya. Bisa 2, 35. Ternyata jawabnya ngaco gitu ya. Jadi kalau ada diketahui C, diketahui I, G, itu kalian harus cari apa? YD ya dulu ya. Apa YD? YD. Y besar, D kecil. YD itu adalah disposable income. Apa itu disposable income? Pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat suatu negara. Karena makroekonomi ini kita belajar agregat ya. Jadi produksi pun produksi masyarakat suatu negara, konsumsi pun konsumsi masyarakat suatu negara. Jadi bukan individu. Ya, jadi makanya kalau ada sudah dapat angka-angka, interpretasi apa maksudnya gitu. Ya, kalau kalian mau gantikan Sri Mulyani, nah ini kalian harus tahu ini. Menteri apa keuangan kita. Baik ya. Ada yang mau tanya lagi? Jadi waktu ujian tetap seperti kemarin, 2 jam 30 menit, 2 jam untuk ujian, setengah jam untuk submit, sehingga loadingnya ada waktu setengah jam. Gimana? Baik, Bu. Ibu maaf, share screen-nya bisa ditutup dulu, Bu. Oh, saya tutup ya. Supaya mau di ini ya, nggak bisa ya? Iya, nggak full. Udah. Udah semua Bu, ya. Udah ya. Kita akhiri ya. Nah, alhamdulillah. Kafaratul majelis dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih perlu virtual pekan depan. Terakhir. Karena kalau virtual nggak usah buka forum diskusi gitu. Ini nanti Ibu langsung kirim, jadi kalian terdaftar semua yang ada namanya aja, yang ada namanya nggak ada. Gitu. Ya. Ya adil dong, yang nggak adil kok mau muncul ya gitu kan, nggak adil ya. Coba kamu tanya itu si Dewi Puspa ya. Iya, Bu, betul kelasnya. Ya, coba nanti ditanya sama dia. Kalau dia kurang sehat, kalian doakanlah. Ibu juga doakan dia. Nah, tadi yang masalah nggak bisa loading. Ya, ingat ya, mikro ini tugas itu 40% kontribusinya. 40%. Besar. Ya. Tapi kalian serius sedikit deh. Ya. Sayang orang tua yang membiayai hidup, membiayai kuliah kalian, tapi kalian sia-siakan gitu. Baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.